Update lahan C teman-teman, sudah bior di usia 7 HST, kurang lebih sama ya dengan lahan B. Biornya juga 7 HST. Ini pasti tidak asing lagi ya, yang dekat desa Ngerandon Bolo. Ini sudah mulai bior, baru saja selesai dilakukan penyosrokan karena yang lahan C ini got selalu terisi air ya Bolono, sampai melumut airnya dan gotnya juga ikut ngelumut bolos. Piye bolo? Yo nanti gas yo, kiwes mulai musim penghujan kaya nih, di bengi wis medu udan. Dah iki jam 2 siang sudah mulai awon-awon bolo. Ini kenapa lebih awal melakukan penyosrokan ya, karena antisipasi tanahnya agar pH-nya stabil. Kita lakukan penyosrokan lebih awal. Nanti jika terkena hujan terus, nanti kita usia 10 HST kita lakukan sosrok lagi, baru kita lakukan pemupukan. Kalau tidak kita lakukan penyosrokan, pertumbuhan akan lambat karena gimana ya, tanahnya kurang kering bolo. Nah kalau kita sosrok kan otomatis agak lebih kering, bagian atasnya cepat keringnya karena lebih penyerapan lebih cepat. Nah jika sampah itu akan ngembeng bolo atau jemek itu loh bolo. Nah itu akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan bawang merah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang belum subscribe bisa di subscribe nanti agar tidak ketinggalan update lahan C, update lahan B, update lahan A milik calon petani 99. Oke bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel calon petani 99. Kali ini sedang berada di lahan tanaman bawang merah usia 7 HST ya. Ini sudah bior ya teman-teman. Hanya ya gimana ya, hanya baru aja yang tumbuh tunasnya sudah 2 cm, baru yang 1 cm 1 cm ya. Ini kelihatan belum bior ya, karena kita habis lakukan penyosrokan. Sebenarnya sudah ada semua tunasnya, tumbuh semua, hanya saja kita ketutup sama tanah sosrokan bolo. Ini untuk mengantisipasi pH tanah sebelum dilakukan pemupukan yang pertama. Di usia 7 HST sudah terdapat penampakan sosok dari telur kaper bolo. Nah seperti ini adalah contoh dari telur kaper. Penanganannya calon petani hanya cukup menggunakan dangke, karena gimana ya teman-teman, dari dosis terendah terlebih dahulu, baru naik dan yang terakhir Simegra. Itu pun kalau sampai Simegra, paling kalau calon petani mentok di Endur atau di Simodis bolo. Ini bibitan hampir sama dengan yang lahan B, gantungan kurang lebih 2 bulan. Karena penanaman selisih kisaran 10 HST atau 7 HST itu teman-teman ya. Ternyata juga saat dilakukan penanaman tumbuhnya juga sama bolo, 7 HST bior. Nanti usia 10 HST kita lakukan pemupukan yang pertama. Kita cek di bagian yang lain ya teman-teman, agar tidak penasaran. Yang lahan B ini hanya bibitan 50 kg. Nah ini bibitan beli dari follower TikToknya calon petani 99 ini, Mas Yogi. Belinya di situ kalau tidak salah ya. Tidak salah, kalau salah ya mohon maaf, berarti bukan itu. Ini beli 50 kg saja teman-teman.
Ini nanti kita bikin calon bibit baru, yang lahan A dan yang lahan B kita jual buat modal kembali. Oke, kita cek di bagian yang lain bolo. Ini di bagian yang paling ujung paling timur sendiri, tadi di bagian yang paling barat dekat dengan jalan ya teman-teman. Di sini untuk jarak tanamnya sama 18 cm dan untuk jejer wayangnya agak lebih rengket, lebih dekat bolo. 1 2 3 4 5 6 7 8 bolo. Ini gulutan bekas cabai seperti ini. Kita alihkan ke bawang merah dan dijadikan 21 atau jalur gaza kupu-kupu ya bolo. Ini calon petani bibitannya tanggung, kurang lebih anakannya ya seperti ini, hanya 1, 2 dan 3 ya bolo. Ini bibitannya kecil dan tanggung, tidak tanggung dan besar, kecil dan tanggung bolo. Nah, kurang lebih seperti ini. Anakannya hanya sedikit ya, karena nanti kita bikin bibit kembali ya bolo, tidak usah dieksekusi secara besar-besaran, nanti cukup tanggung saja agar babar untuk mengatasi lahan 1, 2 dan 3. 50 kg jadi bisa kisaran ya 1 ton ya, 5 kintal lah bolo. 5 kintal umumnya kalau bibitan 50 kg ya 5 kintal ya, sudah bisa menyangkut lahan 1, 2 dan 3. Bagus ya tumbuhnya, biarnya bagus bolo ya, wajar ya, ada yang 2 cm, 1 cm, 3 cm wajar. Nanti kita kasih pupuk ya, lama kelamaan akan menyusul dan sama teman-teman. Nah, di sini pun juga sudah terdapat telur kapernya ya bolo. Wajar ya, karena musim kemarau beralih ke musim penghujan ya seperti ini. Ini tetasan yang musim kemarau, antisipasinya kita membelakangi musim penghujan, nanti penanganan akan lebih mudah karena kita hanya spray dan spray. Karena kalau musim penghujan itu biasanya lebih mudah dibandingkan dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau itu penyakitnya banyak, gurem, janda pirang, serangan ulat dan lain-lain. Kalau musim penghujan ya selagi kita rutin penyepraian, insya Allah bisa selamat gitu saja. Seperti ini kurang lebih ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nanti kita update perkembangannya nanti setelah pemupukan yang pertama. Oke, calon petani 99 pamit undur diri. Semoga bermanfaat, menghibur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time bolo.